Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Romelu Lukaku tampil buruk dan mencatatkan 7 sentuhan saja. Sementara Jose Mourinho harus diusir dari lapangan karena kartu merah. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, MU mencari pelatih baru dan disarankan untuk merekrut Luis Enrique. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ada Antonio Conte yang merasa dilarang oleh Tottenham untuk wawancara dengan media. Manchester United tengah sibuk mencari pelatih baru. Pasalnya kontrak Rangnick akan berakhir di tutup musim 2021-2022. Hal ini mendapat perhatian dari Julian Lescott. Mantan bek Manchester United ini memberi saran kepada Manchester United untuk menunjuk Luis Enrique. Menurutnya Enrique adalah orang terbaik dalam hal visi dan punya keyakinan yang jelas. Liverpool dan Manchester City berduel untuk menjadi juara Premier League musim ini. Liverpool yang sedang tampil bagus-bagusnya dinilai bisa mengejar Manchester City. Akan tetapi Jurgen Klopp enggan berpikir seperti itu dan punya beberapa target yang harus dikejar. Klopp mengatakan kalau klubnya masih berjuang mengamankan zona Liga Champions. Pada tanggal 2 November yang lalu, Tottenham Hotspur mendatangkan Antonio Conte sebagai pengganti Nuno Espirito Santo. Kehadiran Conte diharap dapat membangkitkan skuad The Lily White. Akan tetapi harapan tersebut masih belum terwujud. Hasilnya Conte merasa kesal dan menyebut kalau klub enggan mendukungnya secara penuh. Conte juga menyebut kalau klub seakan melarangnya untuk wawancara dengan media. Kabarnya terdapat polemik yang terjadi di dalam skuad Manchester United. Polemik tersebut merupakan posisi kapten yang sekarang dipegang oleh Harry Maguire. Menurut berita, Rangnick ingin posisi kapten diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Polemik ini mendapat perhatian dari mantan bomber MU yakni Dimitar Berbatov. Bomber asal Bulgaria ini menyebut kalau Maguire wajib mendapat respect dari tim. Berbatov juga berharap kalau masalah itu bisa dibicarakan secara langsung. Donny van de Beek yang dipinjamkan ke Everton merasa nyaman dan ingin bertahan secara permanen. Sementara Harry Maguire membantah rumor yang menyebut kalau ia berselisih dengan Ronaldo. Pada tahun 2020 yang lalu, Donny van de Beek memutuskan hijrah ke Inggris dan membela Manchester United. Tetapi sayang, de Beek justru kesulitan mendapatkan menit bermain. Di musim dingin kemarin, van de Beek dipinjamkan ke klub Inggris lainnya yakni Everton. Bersama skuad Toffees, Van de Beek menemukan performa terbaik dan merasa seperti hidup kembali. Dilansir dari Mirror, Van de Beek ingin bertahan dan berkembang di Everton. Kabarnya MU juga nggak keberatan untuk melepas Van de Beek. Belum lama ini terdapat rumor polemik yang terjadi di ruang ganti Manchester United. Kabarnya Cristiano Ronaldo menghadap Rangnick untuk meminta ban kapten Harry Maguire. Selain itu, Ronaldo dinilai terlalu dominan karena berstatus mega bintang. Terkait rumor tersebut, Maguire pun pada akhirnya angkat bicara. Maguire menjamin kalau kabar tersebut adalah bohong. Maguire juga menyebut kalau banyak rumor nggak benar terkait Manchester United. Manchester United akan berkunjung ke Elland Road untuk menjalani laga tandang melawan Leeds United. Akan tetapi Rangnick menyebut kalau Edinson Cavani bakal absen. Pasalnya Cavani belum sembuh sepenuhnya dari cedera pangkal paha. Absennya Cavani membuat Nemanja Matic berkemungkinan akan bermain di laga ini. Selain Nemanja Matic, Rangnick menyebut kalau Rafael Varane juga bakal comeback. Legenda Liverpool menyebut Real Madrid belum tentu bisa mendatangkan Kylian Mbappe. Nah, masih soal Mbappe, kabarnya presiden dan mantan presiden Prancis sampai turun tangan. Kylian Mbappe enggan memperpanjang kontraknya di PSG dan akan cabut pada musim depan. Kabarnya Mbappe sudah mantap untuk bergabung dengan Real Madrid. Akan tetapi legenda Liverpool Ian Rush nggak yakin kalau Mbappe akan merapat ke Santiago Bernabeu. Mbappe digadang bakal bertahan seandainya PSG berhasil menjuarai Liga Champions. Sementara itu Presiden La Liga Javier Tebas mengklaim kalau Real Madrid juga bakal merekrut Erling Haaland. Kontrak Kylian Mbappe bersama PSG akan berakhir pada musim ini. Akan tetapi bintang timnas Prancis ini belum bersedia untuk memperpanjang kontraknya. PSG berharap kalau rayuan Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron bakal mengubah keputusan Mbappe.
PSG juga berharap pada mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Sementara itu PSG punya sisa waktu 4 bulan sebelum Mbappe berstatus bebas transfer. Antonio Conte yang sudah melatih sederet klub top Eropa digadang bakal mendongkrak performa Tottenham Hotspur. Akan tetapi setelah 4 bulan, skuad The Lily White masih tampil pasang surut. Terkait kondisi ini, Conte dirumorkan gak bahagia. Akan tetapi Conte membantah rumor tersebut dan mengaku selalu menikmati waktu dengan Tottenham Hotspur. Next, AC Milan bersaing dengan Barcelona dan Borussia Dortmund untuk mendapatkan bek Ajax Amsterdam yakni Noussair Mazraoui. Sedangkan legenda Brazil Rivaldo mendukung Gareth Bale untuk bergabung dengan Newcastle. Fabrizio Romano mengklaim kalau AC Milan sedang berlomba dengan Barcelona dan Borussia Dortmund. Ketiganya bersaing untuk merekrut bek Ajax Amsterdam yakni Noussair Mazraoui. Kabarnya Mazraoui memang ingin meninggalkan Ajax. Mazraoui akan menghabiskan sisa kontrak bersama skuad di Jordan yang berakhir di musim ini. Akan tetapi Mazraoui masih butuh waktu untuk memutuskan masa depannya. Sementara itu Mazraoui menjadi incaran klub raksasa Eropa karena daya serangnya yang tinggi. Setelah mengabdi selama 9 tahun, Gareth Bale memasuki 5 bulan terakhirnya bersama Real Madrid. Pasalnya kontrak Bale akan berakhir pada musim ini. Legenda Brazil Rivaldo menyebut kalau kepergian Bale dari Santiago Bernabeu sudah menjadi rahasia umum. Rivaldo juga menyebut kalau Bale sudah mempersembahkan banyak gelar di skuad El Real. Rivaldo pun mendukung Bale untuk bergabung dengan Newcastle United. Apalagi klub berjuluk The Magpies tersebut sedang membangun skuad bertabur bintang. Kabar bergabungnya Pratama Arhan ke Tokyo Verdy mendapat sambutan antusias dari penggemar di Indonesia. Nggak cuma penggemar di Indonesia, tapi juga penggemar Tokyo Verdy. Kelompok supporter Brigata Verde 1969 bahkan sudah membuat chant khusus untuk Arhan. Chant tersebut diunggah ke channel YouTube Brigata Verde 1969 yang berjudul Pratama Arhan. Chant yang dibuat menggunakan nada lagu Kokoro no Tomo yang dipopulerkan oleh Mayumi Itsuwa. Chant yang terdiri dari 4 baris itu menyorakan semangat kepada Arhan. Manchester City yang berstatus sebagai pemuncak klasemen harus takluk di tangan Tottenham Hotspur. Sebaliknya Liverpool yang tertinggal lebih dulu berhasil comeback atas Norwich City. Manchester City gagal meraih kemenangan di pekan ke-26 Premier League. Bermain di hadapan para pendukungnya sendiri, skuad The Citizens takluk atas Tottenham Hotspur dengan skor 2-3. 3 gol dari Lily White dicetak oleh Dejan Kulusevski serta 2 gol dari Harry Kane. Sementara Manchester City cuma bisa membalas 2 gol lewat Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Walaupun kalah, The Citizens masih kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 63 poin. Liverpool kembali melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-26 Premier League. Bertanding di Stadion Anfield, skuad The Reds melibas Norwich City dengan skor 3-1. Liverpool sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol Milot Rasika di menit ke-48. Beruntung di menit ke-64 dan 67, The Reds bangkit dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol itu dicetak oleh Sadio Mane dan Mohamed Salah. Sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Luis Diaz di menit ke-81. Kemenangan ini pun membuat Liverpool menempel Manchester City di puncak klasemen. Winger anyar Liverpool Luis Diaz berhasil tampil apik pada laga melawan Norwich City. Saat itu pelatih Liverpool Jurgen Klopp menurunkannya sebagai starter. Diaz diturunkan bersama 2 penyerang The Reds lainnya seperti Sadio Mane dan Mohamed Salah. Gak disangka-sangka Diaz mampu tampil apik dengan mencetak gol pertamanya di Liverpool. Gol tersebut berhasil dia cetak pada menit ke-81 pertandingan. Berkat penampilan apiknya, Woodscourt memberikan rating 8 kepada winger asal Kolombia tersebut. Berita selanjutnya, Chelsea berhasil meraup poin penuh setelah mengalahkan Crystal Palace dengan skor tipis. Nah, masih di laga yang sama ada Romelu Lukaku yang tampil buruk dan cuma mencatatkan 7 sentuhan saja.
Pada pekan ke-26 Premier League, Chelsea berhasil memetik poin penuh di markas Crystal Palace. Pada laga tersebut, skuad The Blues mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Sejak babak pertama, Chelsea kesulitan menembus rapatnya pertahanan Crystal Palace. Alhasil, skuad The Blues baru bisa mencetak gol di menit ke-89. Saat itu, Hakim Ziyech berhasil mencetak gol lewat sontekan kaki kirinya. Dan kemenangan ini pun membuat Chelsea memperkecil jarak dengan Liverpool yang berada di posisi 2 klasemen. Romelu Lukaku kembali melanjutkan performa buruknya pada laga melawan Crystal Palace. Pasalnya saat itu Lukaku tampil buruk dan minim sekali kontribusi. Lukaku yang diturunkan sebagai starter cuma mencatatkan 7 sentuhan saja. Angka ini merupakan sentuhan terendah dalam sejarah pemain Premier League yang tampil selama 90 menit. Satu dari 7 sentuhan tersebut bahkan berasal dari kick off. Saking buruknya, Woodsport memberikan rating 6,21 kepada bomber asal Belgia tersebut. Romelu Lukaku kembali ke Stamford Bridge setelah ditebus seharga 115 juta euro. Akan tetapi bomber timnas Belgia ini masih tampil tumpul. Walaupun begitu, Thomas Tuchel mengaku nggak kecewa dengan Lukaku. Tuchel masih percaya kalau Lukaku akan mencetak banyak gol untuk Chelsea. Pelatih asal Jerman ini mengatakan kalau Lukaku butuh waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan Chelsea. Arsenal berhasil meraih poin penuh di pekan ke-26 Premier League. Bertanding di Stadion Emirates, skuad The Gunners menekuk Brentford dengan skor tipis 2-1. 2 gol Arsenal dicetak oleh Emil Smith-Rowe di menit ke-48 serta Bukayo Saka di menit ke-79. Sementara Brentford cuma bisa membalas 1 gol lewat Christian Nørgaard di menit ke-93. Tambahan 3 poin ini membuat Arsenal tetap berada di posisi 6 klasemen dengan mengkoleksi 42 poin. Inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-26. Real Madrid menunjukkan dominasi dengan melibas Deportivo Alaves dengan 3 gol tanpa balas. Kita jauh ke Italia guys, ada Jose Mourinho yang mengalami nasib apes karena mendapat kartu merah. Real Madrid berhasil meraih kemenangan telak di pekan ke-25 La Liga. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, skuad Los Blancos melibas Deportivo Alaves dengan 3 gol tanpa balas. Walaupun menguasai jalannya pertandingan, skuad Los Blancos kesulitan untuk menjebol gawang Alaves. Real baru bisa mencetak gol pembuka lewat Marco Asensio di menit ke-63. 10 menit jelang akhir waktu normal, Real mencetak 2 gol sekaligus lewat Vinicius Junior dan Karim Benzema. Kemenangan ini pun membuat Real kokoh di puncak dengan mengkoleksi 57 poin. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-25. Sejak kepergian Cristiano Ronaldo dari Real Madrid, Karim Benzema langsung menunjukkan tajinya. Buktinya Benzema menjadi tulang punggung El Real dalam mencetak gol. Benzema juga menjadi top skor La Liga dengan mencetak 17 gol serta 8 assist. Selain itu, ketajaman Benzema juga terbukti pada Liga Champions. Sampai saat ini Benzema sudah mencetak 5 gol dari 6 pertandingan yang sudah ia mainkan. AS Roma kembali melanjutkan tren negatif di pekan ke-26 Serie A. Pada laga tersebut, Serigala Ibu Kota ditahan imbang Hellas Verona dengan skor 2-2. Roma tertinggal lebih dulu setelah Antonin Barak dan Adrien Temeze mencetak gol di babak pertama. Beruntung di babak kedua mereka comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol Roma dicetak oleh Christian Volpato dan Eduardo Bove. Pada laga ini pelatih AS Roma Jose Mourinho harus diusir karena mendapat kartu merah. Pada pekan ke-26 Serie A ada hasil yang mengejutkan dari AC Milan. Saat itu skuad Rossoneri ditahan imbang oleh tim juru kunci Salernitana dengan skor 2-2.
Dua gol AC Milan dicetak oleh Junior Mesias di menit ke-5 dan Ante Rebic di menit ke-77. Sementara dua gol Salernitana dicetak oleh Federico Bonazzoli serta Milan Duric. Walaupun imbang, Rossoneri masih tetap di puncak klasemen dengan mengkoleksi 56 poin. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-26. Pada pekan ke-25, Ligue 1 ada hasil mengejutkan yang diterima oleh PSG. Saat itu skuad Les Parisiens harus takluk atas Nantes dengan skor 3-1. Baru berjalan 16 menit laga, PSG sudah kebobolan 2 gol lewat Randal Kolo Muani dan Quentin Merlin. Berikutnya di tambahan waktu babak pertama, Nantes mencetak gol ketiga lewat Ludovic Blas. Sementara PSG cuma bisa mencetak 1 gol lewat Neymar di menit ke-47. Walaupun kalah, PSG tetap di puncak klasemen dengan mengkoleksi 59 poin. Inilah klasemen sementara Ligue 1 sampai pekan ke-25. Guys, kita bacain komentar ini dari Kaif2. Kayak kira-kira kalau beneran Ronaldo ke PSG apa yang terjadi? Kalau Ronaldo beneran ke PSG bakal jadi klub terhebat di dunia, guys. Next, ini dari Endo. Mantap channelnya, suka pembawaan mbaknya. Thank you. Jangan lupa juga untuk di-like terus video-video kita dan nyalain notifnya supaya jadi orang pertama yang nonton. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.